Puji nama Tuhan. Sama-sama semua kita boleh bangkit berdiri. Karena cuma satu ayat. Saya ingin semua kita mau membacakannya bersama-sama. Dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya sudah ketemu katakan wow. Screen di depan. Wow ya. Haleluya. Ya wow screennya. Puji nama Tuhan. Oke, karena cuma satu ayat. Saya rindu semua kita membacakannya. Karena bukan berteriak ya. Tapi kita baca dan kita mengerti. Kita memaknai apa sih yang Tuhan mau bilang buat kita di malam hari ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, haleluya. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Amin. Bisa colek kiri kanan, lihat dia, Allah bilang for dia, Ali orang luar biasa ya. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita mau ngomong soal nilai terbesar. Semua katakan. The greatest value, nilai terbesar. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa semua kita, siapa kita yang hadir malam hari ini, Anda mahasiswa, Anda siswa, Anda yang sudah bekerja, Anda pegawai negeri sipil, Anda swasta, siapapun kita yang hadir malam hari ini, kita pun yang hamba Tuhan sekalipun, saya percaya bahwa semua kita sementara mencari apa sih nilai terbesar dalam hidup kita. Apa sih yang terbaik yang bisa kita miliki? Apa sih yang terbaik yang bisa kita capai dalam kita punya hidup? Materi Komsel minggu kemarin ngomong soal panggilan hidup. Ngomong soal apa yang menjadi cita-cita kita, target kita. Kalau Anda seorang karyawan, apa sih Anda punya target? Apa sih Anda punya cita-cita? Amin. Jadi saya percaya bahwa semua kita yang hadir malam hari ini, semua kita mencari, kita mengingini, kita merindukan bahwa kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Hal yang terbaik, nilai yang terbaik dalam hidup kita. Karena tidak ada orang yang ingin hidupnya biasa-biasa saja. Saya yakin bahwa ada satu orang pun yang hadir di malam hari ini. Yang mau hidupnya di level biasa-biasa saja. Amin. Amin. Kalau yang suka bola tahu di klasemen Liga Inggris itu atau Liga Italia atau Liga apalah gitu kan. Biasa tuh ada klub papan atas, ada klub papan bawah. Lalu ada juga klub mediocre, semua katakan mediocre. Apa itu mediocre? Nah, mediocre itu klub yang cuman dia dari mulainya Premier League sampai selesai dia hanya di papan tengah. Itu mediocre. Oke. Ya musim kemarin finish urutan 11. Ya musim depan ya yang penting 10 cukup. Ya saya bilang alhamdulillah. Kalau 13 puji Tuhan. Itu mediocre, Saudara. Oke. Nah, orang yang hidup di level mediocre itu sama dengan orang yang hidup di level maintenance. Semua katakan maintenance. Nah, yang tadi saya katakan. Oh, kalau semester kemarin IP saya 3,1 misalnya. Udah, yang penting semester depan ya samalah 3,1. Anda puas di situ. Yang penting ya beta sing turun lah. Nah, ini Anda sementara hidup di level maintenance. Mediocre. Anda bukan hidup di level expert. Oke guys, kalau kau bekerja, kau hidup, kau berkarir. Oke, Bapak Gembala pernah pesan buat semua hamba Tuhan, buat semua jemaat. Hiduplah sampai kita tuh di level mastering. Semua katakan mastering. Menguasai bukan cuman sekedar tahu, tapi mastering. Oke, kenapa? Karena waktu kita hidup di level mastering, the greatest value kita bisa punya, kita dapatkan. Amin. Jadi yang kuliah, jangan puas dengan apa yang sudah Anda capai semester kemarin. Kalau IP-nya, ada sini yang punya IP-nya 3. Di atas 3. 3,1, 3,2. Hands up ada. Oke, kecuali Bapak dosen dan Ibu dosennya. Oke. Ya mahasiswa. Yang punya IPK-nya 3. Ada cuma 1 orang, 2 orang. 4, 5, 6. Oh banyak, malu hati ya. Oke, gitu kan. Please, oke. Janji ya, oke. Jangan hidup di level maintenance. Oh yang penting sama dengan semester kemarin, jangan. Usahakan setiap semester Anda naik. Oke, darah gak enak di level mediocre. Amin. Semua tuh mau
naik terus. Karena memang pada dasarnya semua orang tidak ingin hidup di level yang biasa saja. Saudara, kita diciptakan untuk menemukan nilai terbesar, greatest value dalam kehidupan yang akan memberikan kita makna. Waktu Anda dapatkan IPK misalnya 3,8 atau Anda lulus dengan predikat cum laude. Kira-kira Anda rasa apa? Bangga. Bila perlu jalan seperti di atas angin ya. Artinya Anda menemukan sesuatu yang bermakna dalam Anda punya studi. Amin. Amin ya. Kalau Anda pekerja mungkin Anda dapatkan predikat the best employer mungkin. Karena di kantor Anda kedapatan disiplin, bertanggung jawab, semua pekerjaan dikerjakan dengan baik. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Wih, bangga dong. Di antara 100 karyawan, saya the best. Dan cari ini, kejar ini. Amin. Supaya Anda hidup bukan jadi orang biasa-biasa. Sekali lagi, jangan pernah mau hidup di level mediocre. Bilang ke kanan, mediocre yang enak. Bilang pada dia, maintenance yang enak. Jangan lihat beta ali orang kiri kanan. Bilang pada dia, mediocre yang enak, maintenance yang enak. Ya kan? Naik dong. Amin. Kenapa? Janji Tuhan, apa? Tuhan akan bawa kita jadi, bukan kepala, bukan ekor, ada di atas, bukan di bawah, terus naik dan bukan turun. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Oke, oleh karena itu saudara, untuk memiliki nilai terbesar dalam hidup kita, maka kita membutuhkan seorang desainer terhebat, the greatest designer, dan pengguna terhebat, the greatest user. Oke, sekali lagi, untuk mendapatkan nilai yang terbaik, yang terbesar, yang terhebat dalam hidup kita, kita butuh yang namanya the greatest designer. Siapa desainer kita? Dan kita butuh the greatest user. Jadi kalau dibikin rumus kira-kira seperti gini teman-teman. Greatest designer plus greatest user equal to greatest value. Siapa desainer terbesar kita dan siapa pengguna terbesar kita akan menentukan kita boleh atau tidak, bisa atau tidak mendapatkan the greatest value, nilai yang terbesar. Nanti kita lihat apa sih greatest designer, apa sih atau siapa itu desainer yang terbesar, siapa itu desainer yang terhebat, yang kalau mendesain hidup kita maka kita akan punya designer greatest value. Nah kita lihat, saudara, oke, saudara setuju nggak dengan saya kalau saya katakan bahwa kita ini semuanya buatan tangan Tuhan? Setuju ya, amin ya. Nah kita lihat buktinya di ayat yang tadi, tapi dalam versi berbahasa Inggris, Ephesians chapter 2 verse 10, ya Tuhan. 1, 2, 3. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oke, 1, 2, 3. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amin. Artinya, yang tadi pastor di atas. Di atas pastor. Oke. Ingat ya, oke, please, betul. Oke. Di dalam Tuhan jangan kita puas-puas ya. Kalau Anda cukup, kalau Anda bisa berbahasa Indonesia jangan rasa cukup ya. Minimal Anda mengertilah. Kalau mungkin saya bisa speak, orang bicara, kotong mengerti juga. Sio kasiang. Jangan, semua bilang sio kasiang. Oke. Minimal Anda mengerti ya. Oke, mengerti ya. Oke, harus kayak gitu dong. Pastor berdua, kita ingin dapat beasiswa di Harvard University. Mantap. Bahasa Inggris yang tahu, aduh. Gak bisa. Oke. Ya, jadi saya percaya semua yang di sini bukan anak-anak mediocre. Haleluya. Amin. Dalam perhatikan kata handiwork, buatan tangan. Dia mirip-mirip dengan handmade. Oke. Jadi kalau dijual kue ini, misalnya kue Cina, oke. Ini handmade. Hari salmon, ice salmon misalnya. Handmade, oke. Benteng. Wah, gitu. Berarti itu bukan dibikin di pabrik, itu buatan tangan sendiri. Dia ramas tarigu, pak, giling. Tangan besar, apa. Jadi itu sama ya kira-kira. Jadi kata firman Tuhan, semua kita yang hadir malam hari ini kita adalah God's handiwork. Kita ini buatan tangan manusia. Dan kayak biasa. Dan waktu saya baca ayat ini, kita ini buatan tangan Tuhan. Bukan buatan tangan manusia ya, kita ini buatan tangan Tuhan.
Dan waktu saya renungkan ayat ini, saya pikir gini, Tuhan betapa luar biasanya kita. Betapa spesialnya Anda dan saya, betapa luar biasanya Anda dan saya. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kata kitab, lalu Allah berfirman. Lalu Allah berfirman. Lalu Allah berfirman. Cuman bicara cuman ngomong, boom, jadi. Lalu Allah melihat semuanya itu baik. 1, 2, 3, 4, 5. Hari yang ke-6 Allah menciptakan. Lalu Allah bilang, Allah gak berfirman. Udah tahu hari yang ke-6 dia taruh pada gini. Dia gak berfirmanlah Allah. Enggak. Tumbuhan, hewan dia berfirman. Tapi Anda dan saya Tuhan bentuk sendiri dengan tangannya. Diambil dari debu, dibentuk, lalu dia hembuskan nafasnya. Spesial enggak Anda? Spesial enggak Anda? Spesial enggak Anda? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Bukan cuman itu, tumbuhan, hewan, kata firman Tuhan bilang semuanya baik. Tapi Anda dan saya, Yesus bilang, Tuhan bilang, oke, sungguh amat sangat baik. Berarti Anda spesial enggak? Lihat orang kiri kanan, colek dia. Lihat dia eyeball to eyeball. Tahu ya eyeball to eyeball ya, mata dengan mata. Oke, awas jangan ya. Oke. Allah bilang buat dia, you are special, you're so special. Bilang dia, Anda spesial. Amin. Oke. Anda dan saya kita spesial. Amin. Tuhan dengan tangannya sendiri loh bentuk loh. Itu luar biasa. Haleluya. Oke. Luar biasa saudara. Oke. Kita spesial. Nah saudara, setiap tas Hermes adalah sebuah karya tangan handmade ya. Dan itulah yang membuatnya begitu berharga. Ada yang punya tas Hermes di sini? Tas yang banyak bukan Hermes. Imitasi Hermes yang banyak. Oke. Sehingga ada channel yang asli, yang cuma channel TV. Ya, haleluya. Oke, saudara, setiap tas Hermes itu dia handmade, dia karya tangan. Oke. Dan yang membuatnya begitu berharga. Oke. Karena saudara waktu dibuat, waktu dibentuk itu tas, desainernya mencurahkan segenap perhatian, segenap hidupnya, segenap idenya buat tas itu. Jadi just like waktu dia lagi duduk, ini tas mau diapain? Ini kulitnya kulit buaya, diambil dari California, diimpor ke Perancis. Sekarang di Paris, mau dibikin jadi apa ya? Jadi dia tuh lagi duduk, ya kalau orang bilang seperti brainstorming gitu. Dia kan lagi cari ide. Ini mau diapain sih? Pas ketemu ide, boom, udah. Dia langsung duduk, dia bikin sendiri. Jadi segenap hidupnya dia curahkan di situ. Nah Anda bayangkan bahwa Anda dan saya, kita seperti seperti sebuah tas itu. Yang desainernya lagi duduk mikirin, mau dibikin apa ya? Saya bentuknya jadi seperti gini. Yang terbaik. Saudara, Tuhan tuh kasih yang terbaik. Waktu Tuhan bentuk Anda dan saya, dia curahkan segenap perhatiannya, segenap hidupnya dia kasih. Waktu dia bentuk Anda dan saya. Makanya jangan heran kalau kita kompleksitasnya tinggi sekali. Amin. Anda dan saya, kita kompleksitasnya tinggi sekali. Ada banyak emosi, ada banyak perasaan, ada banyak skill, ada banyak talenta. Itu secara kejiwaan. Secara fisik. Dan saya pernah baca. Kalau pembuluh darah manusia itu dirangkai jadi satu. Dia lebih panjang dari keliling bumi. Mengatakan wow. Kayak Anda biasa-biasa aja ya. Halo, Anda punya pembuluh darah. Ada nggak pembuluh darah Anda? Nggak ada. Wah luar biasa ya. Militan, haleluya. Darah, Anda punya pembuluh darah kalau disambung satu persatu, urat per urat. Oke. Dari itu dia lebih panjang dari keliling bumi. Cuma katakan wow. Kompleks sekali loh. Anda bayangkan satu sistem saraf, satu urat saraf putus saja. Anda gini. Mungkin ya, mungkin. Tapi kalau Anda sekarang bisa jalan, artinya saraf Anda masih berfungsi dengan baik. Ya saya tanyakan, ada berapa banyak neuron dalam
dalam Anda punya otak dalam tubuh Anda, saraf. Saya nggak tahu saudara, ada miliaran mungkin. Begitu kompleks tapi tidak satu pun yang putus hari ini. Ada yang putus hari ini, putus. Ada, ketemu berdua biar tak sambung lagi. Tenang, ada solder di belakang kita pakai timah sedikit. Saudara, begitu kompleks Anda, tapi Tuhan gak pernah salah mendesain Anda. Amin. Dia the greatest designer. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Oke, jadi semakin baik desainernya, maka semakin tinggi kualitas tas tersebut. Jadi jika tas itu ketika sudah jadi, maksud saya waktu tas itu dikerjakan, oleh orang yang skillnya pas-pasan. Saya juga percaya kualitas barang itu juga pas-pasan. Dibikin oleh seorang desainer yang terbaik, dia pasti juga punya nilai yang terbaik. Tapi bisa Anda bayangkan jika tas itu tidak ada yang merancang, atau tas itu hanyalah sebuah produk kecelakaan, tiba-tiba boom ada. Maka tas itu tidak akan memiliki nilai. Amin. Tiba-tiba kok ada, pang, seperti teori Big Bang ya misalnya kalau ketemu belajar. Tiba-tiba dia ada. Sebuah produk kecelakaan, terus tiba-tiba ada. Saudara, Anda dan saya kita bukan produk kecelakaan. Kita enggak tiba-tiba ada. Seperti seorang tukang periuk, ambil tanah liat, puak, putar, dibentuk, pas diangkat, ini catatan, misalnya, oh ini arul, pas lagi pengen ini, pak jatuh, peot sebelah, ya udah arul, nggak ada yang kayak gitu, karena arul bukan produk kecelakaan, amin. Anda dan saya kita bukan produk kecelakaan. Amin. Kita didesain dengan amat sangat baik. Perfect. Kali kebetulan. Dibikin angkat jatuh. Ya kapal sebelah peot. Anton. Gak ada yang kayak gitu. Kata kita kalaupun jatuh dia angkat lagi. Dia bentuk lagi satu yang baru. Yang terbaik. Amin. Dicurahkan hidupnya, hatinya, idenya. Buat karyanya. Itu Anda dan saya, berarti Anda, you are so special. Bilang sekali lagi buat orang kiri kanan, you are so special. Lalu orang itu boleh bilang pada dia, katong ale di meta bukan pada kecelakaan. Iya. Anda percaya enggak? Bahkan sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya ide. Buat Anda, si Martin dia akan jadi apa? Tuhan udah tahu. Jauh sebelum Anda lahir. Saya nggak siapkan di screen, saya ingin cuma kita mau baca sama-sama, buka Alkitab kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ini sungguh luar biasa. Waktu Anda tahu Anda begitu luar biasa, Anda hebat, Anda spesial, Anda akan sudah, saya cukup dengan diri saya. Nggak butuh yang lain. Kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan aha. Oke semua amin. Saudara perhatikan saya baca. Saudara kalau baca kita baca seperti jangan baca jangan, saudara baca intonasinya sampai anda rasakan sesuatu. Anda simak saya baca. Kata kitab, kata firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Amin. Sebelum dunia ini ada, sebelum segala sesuatu dijadikan, Tuhan sudah punya master plan buat Anda. Amin. Apa master plan Tuhan buat Anda? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Ini master plan Tuhan bagi Anda. Jadi untuk anak Tuhan tidak ada istilah madesu.
Tahu Madesu? Yang ada hanya Madece. Madesu itu masa depan suram. Enggak ada Madesu. Yang ada cuma Madece. Masa depan cerah. Bilang di kanan Madesu yang ada. Yang ada cuma Madece. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Amin. Haleluya. Dari itu master plan Tuhan bagi Anda. Oke. Yang pertama katakan amin. Setiap DNA Anda Tuhan tahu. Setiap kromosom Anda Tuhan tahu. Mau X, mau Y Tuhan tahu. Saya dulu menjadi hamba Tuhan, saya kuliah di biologi. Saya tahu bagaimana kompleksnya DNA manusia. Saya tahu. Saya belajar. Sampai dia punya asam amino. Saya tahu. Saya tahu betapa rumitnya tubuh manusia. Saya tahu. Mungkin yang lebih kompleks mungkin ibu dokter ya. Tahu ya. Oke. Saya cuma lihat. Tapi udara begitu kompleks. Tapi Tuhan tahu setiap untai rantai DNA Anda. Tuhan tahu. Setiap proses kimia, fisika dalam sel Anda. Tuhan atur. Luar biasa saudara. Luar biasa. Amin. The greatest designer. Siapa? Tuhan kita. Luar biasa saudara. Setiap untai DNA Tuhan tahu. Sel-sel, tulang-tulang, sendi-sendi. Tuhan tahu. Dari satu sel membelah. Tuhan tahu semuanya. Tuhan atur semuanya. The greatest designer in this universe. Allah kita. Amin. Darah Hermes mungkin dapat merancang dan membuat tas bagus. Tapi hanya Tuhan yang bisa menenun tubuh manusia dengan segala kompleksitas di dalamnya. Jadi bersyukur Anda dan saya, Tuhan bentuk kita walaupun kompleks, tapi kita bukan anak kompleks yang sabarang. Maksud saya walaupun tubuh kita kompleks, tapi Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Amin. Greatest designer, sekarang greatest user. Kalau Anda ingin temukan nilai yang terbesar, the greatest value dalam Anda punya hidup, Anda harus tahu siapa the greatest designer dalam hidup Anda. Dan yang kedua, Anda harus tahu siapa the greatest user dalam hidup Anda. Anda sudah dirancang nih. Sekarang siapa sih yang mau pakai Anda? Greatest user. Oke, sudah lihat. Oke. Siapa pemakai atau user karya ciptaan itu menentukan nilai akhir dari ciptaan tersebut. Jadi nggak peduli bagaimana luar biasa kualitas sebuah benda, tanpa ada seseorang yang menggunakannya, barang itu tidak ada artinya. Anda bisa bayangkan Steve Jobs, dia desain iPhone 13, tapi nggak ada yang pakai. Bisa bayangkan? Saya bisa pastor, saya bisa. Berapapun berharganya, berapapun kualitas itu barang, kalau nggak ada yang pakai, dia nggak ada gunanya. Sama saudara, kita dibentuk, ada sekarang, tapi kalau nggak ada yang pakai kita nggak ada gunanya. Amin. Amin. Jadi apa yang memberikan nilai akhir untuk sebuah benda adalah orang yang memakainya. Sekali lagi. Jadi apa yang memberikan nilai akhir untuk sebuah benda adalah orang yang memakainya. Usernya. Komputer canggih tapi kalau nggak ada yang pakai nggak ada guna. Oke. Justru kita tahu dia sangat berguna, bernilai. Waktu ada yang pakai. Betul? Oke. Kita baru tahu bahwa ternyata iPhone 13 ini luar biasa sekali ya kameranya. Pori-pori pun tak buka. Zoom tembus-tembus. Itu karena ada yang pakai. Ya kan? Amin. Apa yang membuat tas Hermes begitu berharga adalah fakta bahwa orang yang memakainya adalah a princess. Kita boleh minta Arul dengan Enca ke depan. Sebentar aja, sebentar. Oke, silakan. Come. Oke. Ini punya istri saya. Oke, boleh ke depan sebentar. Sekali lagi, apa yang membuat Hermes begitu berharga adalah fakta bahwa orang yang memakainya adalah seorang putri. Oke. Sekarang Anda perhatikan baik-baik. Manakah putri? Silakan. Dari sana ke sini noh. Anda perhatikan ya. Ini Hermes, bukan Herpes. Bukan tas beribot ya, bukan. Oke. Misalkan ini Hermes, sorry beta yang uang untuk beli Hermes. Oke. Silakan Anda jalan. Tangan kiri dong sana biar semua lihat. Oke, silakan jalan.
Cukup, terima kasih. Eca seorang, sekarang Eca coba. Om di belakang sini. Silakan Eca jalan. Ya, bisa oh ya, oke kadang boleh. Silakan. Teng teng teng. Oke, terima kasih. Di situ tetap. Oke. Mana yang inces? Mana? Hah, inces Arul. Wah. Mana inces? Karena Anda tahu dia hanya bermakna terlihat bagus ketika seorang putri mau memakainya. Putri Eca. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Amin ya. Oke, amin ya. Oke, Anda tahu sekarang, oke? Dia mau mahal, dia mau Hermes, mau mahal seperti apapun. Kalau yang pakai Arul, aduh, sorry, bisa mau lihat. Maaf. Oke, terjadi penyimpangan nanti. Oke. Sorry. Tapi kalau yang pakai inces Eca, mantap, oke? Kalau yang pakai saya inces Hedi, mantap, oke? Amin. Aminnya kecil ya, oke? Hermes, ya minimal Hermes yang 400 juta lah, haleluya. Oke, puji Tuhan. Saudara, jadi untuk memberikan nilai yang terbaik untuk sebuah benda, maka benda tersebut harus digunakan oleh orang yang terbaik. Gak mungkin Arul, harus Eca. Anda tangkap ya? Sama. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik tentang hidup kita, kita harus tahu siapa yang pakai hidup kita. Dan kita hanya bisa mendapatkan nilai yang terbaik dalam hidup kita waktu kita kasih hidup kita buat Tuhan pakai. Amin. Amin. Di situ baru kita lihat bahwa kita punya hidup itu berharga. Baru kita berkualitas. Saudara, hati-hati dengan siapa dan di mana Anda bergaul. Oke. Hati-hati Anda lihat orang-orang seperti apa yang Anda izinkan Anda ada di sekitar Anda. Itu paling penting. Materi komsel minggu kemarin, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Penting saudara. Karena nilai-nilai itu yang akan ditransferkan dalam hidup kita. Anda perhatikan dengan baik siapa yang Anda izinkan ada di sekitar Anda. Kami selalu bilang di sini, a man is really liked by the kind of friend he chooses. Oke, orang itu akan sama persis dengan teman-teman yang dia pilih. Yang dia izinkan ada di sekitar dia. Yang dia izinkan ada masuk sama-sama dengan dia. Oke. Karena waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kalau Anda tahu, sebelumnya Adam dan Hawa dia masih ada di luar Taman Eden. Setelah diciptakan Taman Eden semua, baru Tuhan tempatkan mereka berdua di dalam Taman Eden. Itu kasih karunia. Bukan karena mereka mau ke dalam Taman Eden, tapi Tuhan yang bawa mereka dalam Taman Eden. Tapi seiring waktu, sebenarnya kita tahu kisahnya, seiring waktu, suatu saat ketika Hawa lagi berdiri, dia lagi pegang-pegang batu permatanya, ya kan? Batu permata kan ada sungai Pison, Gihon, Tigris, Efrat, itu kan emas, permata, nggak ada batu bacan, nggak ada, saudara. Oke, emas, permata, berlian yang terbaik semua ada di dalam sungai itu. Dia lagi pegang, terima kasih Dam, maksudnya Adam maksudnya, ya kan. Terima kasih. Kaat, kan sing keren, ya kan. Dia mungkin lagi pegang-pegang, terus tiba-tiba datanglah si yang lidahnya gitu, si ular kan datang, dirayulah Hawa. Ya kan. Masalahnya bukan di ularnya, iblis yang dalam ularnya. Oke. Nah, saudara maaf ya, ini bukan diskriminasi gender, bukan ya. Bodohnya Hawa adalah dia membangun komunikasi. Dia izinkan itu ular masuk di dalam hidupnya. Dia izinkan itu ular ada dalam komunitasnya. Waktu saya, iya benar Tuhan. Waktu saya renungkan, benar. Waktu Hawa dia mengizinkan ular itu ada dekat dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Jatuh enggak? Jatuh. Jangan salah, saudara. Waktu Anda ketemu, saudara mungkin saya ketemu dengan iblis face to face ya. Tapi ada orang-orang yang seperti ular, iblis masuk di dalamnya. Oke, bukan dia jadi siluman ular, bukan, ya kan? Bukan, saudara. Oke, seperti ular ya kan gitu. Ya. Oke. Kelakuannya, cara bicaranya, moralnya, akhlaknya, etikanya, semua kayak gitu. Nah, waktu Anda ketemu dengan orang-orang yang seperti begini, ya kan? Jangan izinkan orang-orang seperti itu masuk dalam Anda punya ring.
pergaulan, komunitas. Kenapa? Materi konseling minggu kemarin. Jelas ya, tangkap ya. 2 minggu lalu, ya kemarin juga sama. Saudara. Awalnya kan si Lot 2 minggu lalu ya. Kata kitab si Lot itu awalnya dia masih tinggal di luar kota Sodom. Betul? Ya kan? Dia berpisah dengan angkelnya, dengan pamannya Abraham. Ada pisah jalan. Lalu kata kitab Lot memilih tempat-tempat yang berair yang katanya seperti taman Tuhan sampai ke Zoar. Oke, ini ponakan yang tahu diri. Pilih, oke, fine. Orang oke, silakan. Awalnya kata kitab dia menetap di dekat kota Sodom. Dia belum masuk dalam kota, masih di luar. Tapi kenapa waktu kisah Allah memusnahkan kota Sodom, waktu malaikat Tuhan memusnahkan kota Sodom, kenapa kejadian pada waktu itu ditemukan bahwa Lot sudah ada di dalam kota Sodom. Kemarin saya bilang di Komsel, Alkitab enggak salah, Mazmur pasal 1, saudara nggak perlu baca, ini saya ingat saja. Oke. Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan ada 3 kata aktif, berjalan, berdiri, lihat, kemudian duduk, gabung. Lot seperti gini saudara, diizinkan itu orang Sodom mempengaruhi dia punya hidup. Awalnya cuma dia lewat. Tak lucu nomor 10, weh mantap. Weh. Oke bro, siap mantap. Hari pertama, day 1. Day 2, ron nomor 10. Tutup pas. Pas. Tadi kan cuma lewat toh, cuma bro, mantap. Hari kedua setelah masih bertrekking, tutup. Sekarang berdiri dia. Tadi cuma jalan lewat, sekarang berdiri. Artinya sudah semakin intens. Hari yang ketiga, apa ya, habis tahu. Round nomor berapa? Oke, misalnya, tak lucu nomor 3. Pot berapa? Gabunglah dia. Kira-kira seperti itu, tangkap ya. Oke. Lot seperti itu. Saudara, watching carefully. Okay. Siapa orang-orang seperti apa yang kita izinkan ada dekat kita itu menentukan kita akan jadi seperti apa. Perhatikan ring di sekitar Anda. Okay. Coba lihat sekarang di sekitar Anda. Okay, enggak, maksud saya di luar saudara. Perhatikan dengan baik siapa orang-orang yang ada di sekitar Anda. Yang di sini semua, baik-baik semua. Ini semua baik semua. Kalau coba gini, pasti sayapnya keluar. Coba, malaikat semua. Ya. Di luar baru dibuktikan nanti. Amin, amin. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Ya, nggak ada yang model Lot seperti di sini. Nggak ada, semua model Abraham. Haleluya. Oke, saudara, kita bersyukur bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Oke. Tidak peduli betapa berharganya sebuah benda, nilai akhir hanya dapat diputuskan oleh pemakainya. Siapa yang memakai benda itu akan memutuskan berapa bernilainya benda itu. Pertanyaannya hari ini adalah, siapa yang memakai kehidupan Anda? Apakah keluarga Anda? Apakah teman Anda? Apakah pasangan Anda? Apakah harta benda Anda? Apakah pekerjaan Anda? Apakah bisnis Anda? Atau apakah Anda sendiri? Dan semua pilihan di atas memberikan beberapa nilai kepada diri kita masing-masing. Siapa yang memakai diri kita menentukan berapa nilai hidup kita. Berapa berharganya nilai kita, hidup kita. Oke. Keluarga Anda, teman Anda, pacar Anda, pasangan Anda, harta benda Anda, pekerjaan Anda, atau Anda sendiri, sekali lagi. Semua pilihan di atas memberikan beberapa nilai kepada kita, tetapi itu tidak memberikan kita nilai terbesar yang kita cari. Amin. Itu nggak berikan nilai yang terbesar, the greatest value that we are looking for, yang ketong cari, yang ketong inginkan. Nah, itu nggak dikasih di situ. Guys, Anda perhatikan baik-baik. Kita diciptakan oleh desainer terhebat, greatest designer, yang akan digunakan oleh pengguna terbesar, the greatest user di alam semesta, yang adalah Allah sendiri.
Kalau Anda izinkan diri Anda, oke, saudara, kita semua didesain oleh Allah. Dan waktu Anda izinkan diri Anda sendiri, kita dipakai oleh Tuhan, percayalah hidup Anda sangat bernilai. Amin. Saudari Pastor Tabita dilahirkan dari keluarga yang sangat beruntung. Gak peduli. Tuh. Anda bernilai. You are precious. Amin. Anda gak percaya? Kalau Anda gak percaya, Anda keluar dari tempatnya, Anda lihat. Ada berapa banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada Anda. Anda minimal masih punya orang tua, masih punya rumah, masih bisa makan, masih sekolah. Amin. Gak peduli saudara. Pastor saya gak punya apa-apa. No matter what. Okay. Kalau Tuhan izinkan Anda ada di bumi. He has purpose. Tuhan punya tujuan buat Anda. Amin. Tuhan punya rencana buat Anda. Kan tadi saya bilang, Anda dan saya kita bukan produk kecelakaan. Pumpang lahir tanpa papa. No. No P. Semua kita diciptakan punya tujuan. Karena dia the greatest designer. Masalahnya adalah setelah kita tahu bahwa dia the greatest designer, kita mau gak kasih hidup kita buat Tuhan? Mau gak kita kasih hidup kita buat dipakai sama the greatest user? Itu aja. Mau gak? Mau sing? Mau pastor? Kata-kata. Amin. Lihat orang kiri kanan senyum buat dia. Bilang buat dia, you are precious. Anda berharga. Lu kayak sing yakin kah? Udah ngomong aja. Anda gak tahu mungkin orang di samping Anda mungkin lagi baru dibully. Mungkin baru ada yang dia bilang saya orang miskin. Anda mungkin gak tahu. Serius. Oke, ada ngomong aja, bilang aja. You are precious. Anda berharga, Anda mulia, Anda cantik, Anda tampan, Anda pintar, Anda sukses, Anda kaya. Ngomong aja. Iya kan? Amin. Ya, sekali lagi saudara, nilai terbesar sebuah benda ada di penciptanya dan pemakainya. Designer dan user. Nilai utama kita dalam kehidupan terletak pada pencipta kita dan dipakai olehnya. Hampir selesai. Semua kita hafal ya kisah tentang Zakheus. Tahu Zakheus ya? Nanti kita pulang ke rumah kita baca itu Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu ngomong soal Zakheus. Semua tahu tentang Zakheus ya. Saya ingin pastikan dulu siapa yang nggak tahu tentang Zakheus. Lagunya malah ada. Zakheus seorang pendek kecil buat apa? Dulu saya waktu sekolah minggu saya nyanyi gini. Zakheus seorang pendek kecil buah durian. Waktu saya angkatan muda baru saya tahu, ya salah selama ini. Maksudnya kecil buat dunia. Ya ampun gitu maksudnya. Kecil. Karena saya pikir buah durian kan kecil toh. Bulat-bulat. Zakheus kan bulat toh. Sependek kotel buat takalor. Gendut lagi ya. Seperti. Untuk dia gak berduri. Semua orang tahu kisah tentang Zakheus. Dan Zakheus sementara dalam pencarian nilai yang terbesar. Zakheus dalam pencarian nilai yang terbaik dalam hidupnya. Sampai dia ketemu Yesus baru dia tahu. I am precious. Makanya saudara orang model seperti Zakheus. Dan waktu itu kalau seorang pejabat panjat itu pohon. Itu gak populer. Pada masa itu yang cari Yesus itu dianggap sebuah tindakan gak populer. Apalagi dia seorang pejabat. Terdengar. Dalam urusan Anda mencari Yesus. Gak penting populer atau gak populer. Yang penting Anda temukan nilai yang terbaik. Keselamatan itu Anda temukan. Amin. Orang pikir datang di GKR gak populer. Apa sih lompat? Apa sih? Cooper. Gak penting. Dalam urusan mencari Yesus. Gak penting populer atau gak populer. Ya Anda bikin. Gak penting. Karena memang dalam urusan cari Yesus. Gak populer. Yesaya populer gak? Gak populer. Elisa gak populer. Amin. Amin ya. Yang penting Anda temukan the best, the greatest value dalam Anda punya hidup. Saudara, Zakheus dianggap pengkhianat dia punya bangsa. Oke.
Dianggap dia menjual nasionalismenya. Oke. Jadi dia dianggap musuh terbesar orang Yahudi pada masa itu. Oke. Dia dianggap menjual bangsanya hanya demi uang. Oke. Dia dianggap pengkhianat dia punya bangsa. Oke. Makanya bikin dia sangat dibenci oleh orang Yahudi sendiri. Ya karena memang pada masa itu sebelum dia ketemu Yesus, dia itu hamba uang. Oke. Lukas 19 ayat 13, saya bacakan sebentar. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pada masa itu inilah konteks kehidupan Sakeus. Pada masa itu dia mendapati dirinya bahwa dia mengabdi buat Mammon. Yang penting perutnya diisi, nggak penting orang lain mau makan nggak makan, whatever. Orang lain pikir besok makan apa? Sakeus pikir besok makan sapa. Sakeus. Besok ini beta mau pitagi di sapa. Saya kasih loko masuk. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, dia tahu. Dia mengerti sekarang bahwa dia gak bisa mengabdi buat dua Tuhan. Gak bisa buat Mammon. Cuman satu, harus Tuhan. Amin. Amin. Kenapa uang sangat penting? Uang penting gak? Gak penting, water. Gak penting. Udah Anda sekolah bayar uang semester pakai daun gadihu. Udah. Penting. Uang penting ya. Oke. Mau makan ya kan? Jadi kalau ada lagu bilang gini. Hati senang walaupun tak punya parlente. Coba, saya gak ada uang. Pikiran sampai pagi, dapat pagi. Ya kalau ada yang nyanyi lagu hati senang walaupun tak punya. Ini Ale Parente. Saya nggak ada uang pasti pikiran. Tapi itu bukan yang terpenting. Amin. Oke. Uang nggak kasih kita kepuasan hidup. Uang nggak kasih kita kebahagiaan hidup. Buktinya Anda lihat berapa banyak orang kaya yang punya harta miliaran, triliunan. Tapi endingnya dia nggak bahagia. Dia nggak dapat itu. Meninggal warisannya dikasih buat pembantunya. Ada loh. Oke. Tapi itu bukan Anda. Kami berdua anak-anak Levi Youth. Anda kaya tapi Anda takut Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Jadi kita kembali. Jadi untuk Sakeus memanjat pohon bukanlah sesuatu yang normal, yang populer pada masa itu. Karena dalam budaya mereka kehormatan dan martabat sangatlah dijunjung tinggi dan dianggap sebagai atribut pria. Jadi untuk memanjat pohon adalah sebuah tindakan yang sangat tidak jantan dan hanya mempermalukan diri sendiri. Tapi Sakeus dia nggak peduli. Yang penting saya mau ketemu Yesus. Dan waktu Yesus sampai di tempat itu teman-teman, Sakeus mendengar bahwa Yesus memanggil namanya. Sakeus enggak, sus. Yesus yang panggil Sakeus. Sakeus enggak panggil Yesus. Oke. Sakeus dengar Yesus di situ dan Sakeus mendengar Yesus memanggil namanya. Dari semua orang di daerah itu, Yesus memilih untuk berbicara kepada Sakeus. Dan dia berkata, Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Turun. Dan saya yakin waktu Sakeus dengar Yesus bilang itu, saya yakin itu pohon tinggi 10 meter. Maka karusil sudah. Yang penting turun. Tahu karusil. Bahasa Ambon apa ya? Iya bahasa Ambon karusil. Apa ya? Anda bisa bayangkan Anda naik pohon kelapa, ketemu ular. Lagi begini terus Anda gini. 1, 2, 3 gitu. Anda pasti apa? Ke bawah. Ya kan? Hancur ini sudah. Mau lecet sudah. Mau balas sudah. Nah saya yakin saudara Sakeus pasti kayak gitu. Waktu dia bilang Sakeus turun aku ingin ke rumahmu. Saya yakin saudara kalau itu pohon 2 meter Sakeus salto ke apa? Pum ke bawah langsung. Wadik. Waduh gitu ya kan. Waduh. Langsung masuk reels. Haleluya. Dia langsung turun. Oke. Sakeus aku harus menumpang di rumahmu. Dari ini pelajaran yang paling penting. Yesus tahu persis dari awal bahwa ia harus bertemu Sakeus. Bukan Sakeus yang mencari Yesus, tapi Yesus yang mencari Sakeus. Bukan Anda yang mencari Yesus, tapi Yesus mencari Anda di tempat ini. Oke, Anda di sini, Anda pikir Anda cari Yesus di satu sisi yes, tapi yang paling tepat adalah Yesus yang mencari Anda hingga Anda ada di sini.
Ada satu teman dia hadir malam hari ini di sini. Kemarin kami seperti biasa kami doa, selesai doa kami keluar penginjilan. Dan saya dengan tuntunan Tuhan, oke, saya jalan, saya masuk ke pantai Wainitu di belakang sana. Oke, itu kali pertama saya ke pantai Wainitu. Saya bilang gini, syutingnya berapa lama sih ini? 5 tahun, Pak. Beta tinggal 30 berapa sekian tahun nih baru pernah injak akan pantai Wainitu. Dari akan jadi ada yang tahu pantai Wainitu tahu ya? Lihat depan Ukim terus ke belakang. Nah, kemarin saya ke situ. Saya lagi duduk, oke, saya lihat. Tuhan siapa ya? Gitu, saya lagi duduk. Tiba-tiba anaknya datang. Ini anak dia datang. Dia datang. Jadi pada datang langsung kami ngobrol-ngobrol. Kami cerita intens, lalu saya bilang, "Sumbang kan belum. Ayo, kalau kayak panas kayak gini, makan es boleh? Boleh. Kita ke es pemuda, kita makan." Darap sambil ngomong dengan dia, saya kasih dia satu kesaksian tentang hidup saya. Saya bilang begini, kalau Anda lihat saya bisa berdiri di sini, saya bisa khotbah buat Anda. Itu karena saya pernah sekali, saudara, waktu saya langsung dengan tepat. Karena saya tidak menolak respons ajakan dari adik saya yang paling bungsu untuk ada di Komsel. Saya ulang sekali lagi. Saya bilang buat dia, Nyong Ali tahu sayang, beta jadi pendeta. Beta bisa berdiri berkhotbah. Karena pernah satu kali beta seng menolak. Sekali diajak, beta punya adik perempuan yang paling bungsu untuk ke Komsel. Beta bilang iya. Padahal pada masa itu, buat saya nggak suka yang kayak gitu. Saya nggak suka ibadah Komsel. Buat saya udah apa gitu. Saya lebih suka kalau pulang kampus ambil gitar, masuk ke kamar. Looking back at the things I've done. Kalau ada yang tahu seumuran dengan saya. Oke. Saya lebih suka yang kayak gitu. Atau my love. Itu. Kalau tak lagi itu seumuran dengan saya. Atau mungkin di bawah sedikit. Kalau yang bocil-bocil nggak tahu. Yang nggak tahu cuma paling overdosis. Paling tahu itu bocil-bocil. Ya, dulu saya kayak gitu. Cuman di kamar kayak gitu ambil gitar nyanyi. Itu dia bilang gini. Daripada saya di rumah seperti begini, lebih saya ke Ketompi Komsel. Kan saya kan bisa main gitar. Siapa tahu mungkin setelah di Komsel, saya bisa bantu Ketong main gitar. Dia bilang oke. Dan finally saudara, hari itu sampai sekarang saya nggak pernah alpa ke Komsel. Karena pertama kali saya respons ajakannya saya ke Komsel. Tuhan tangkap saya sampai sekarang. Dan saya mengerti Tuhan terima kasih. Kalau saya nggak ada, kalau hari itu saya menolak ajakan adik saya yang paling bungsu. Saya nggak tahu sekarang hidup saya seperti apa. Saya nggak tahu. Mungkin berakhir di bak sampah. Oke. Bukan tukang sampah ya, bukan. Sorry ya, bukan maksudnya. Itu pun profesi yang baik. Oke. Amin. Kalau ada yang ajak Anda, terima. Dan puji Tuhan, dia ada malam hari ini. Oke. Bukan Sakeus yang mengundang Yesus ke dalam hidupnya. Tetapi Yesuslah yang masuk ke dalam kehidupan Sakeus. Saya percaya memang waktu itu saya respon dia punya ajakan. Tapi saya tahu karena Yesus, karena Tuhan yang panggil saya. Karena Tuhan yang pilih saya. Karena Tuhan yang masuk dalam kehidupan saya. Oke. Kata kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Jadi seperti Sakeus, kita perlu belajar untuk tidak berkata. Oke, saudara ya, perhatikan. Jadi bukan, oke. Jadi saudara, kita harus kayak gini, seperti Sakeus, kita harus belajar untuk berkata, untuk tidak berkata maksud saya, untuk tidak berkata berapa yang harus aku berikan untuk memperoleh keselamatan, tetapi seharusnya Anda bertanya. Okay. Jangan bertanya berapa yang harus aku berikan untuk memperoleh keselamatan seperti Sakeus ya. Okay. Tetapi seharusnya Anda bertanya, seberapa banyak yang bisa saya berikan karena saya sudah menerima keselamatan. Mungkin seperti gitu. Okay. Never ask, jangan pernah Anda bertanya, berapa yang harus saya berikan supaya saya terima keselamatan. Tapi tanyakanlah, berapa yang harus saya berikan, apa yang harus saya kerjakan karena saya sudah terima keselamatan. Itu yang Sakeus buat. Makanya saudara, dia gak tanggung-tanggung, buat dia harta gak penting lagi. Kalau ada di antara kamu yang beta tipu, beta ganti 4 kali lipat. Saya ganti 4 kali lipat, dia ganti saudara. Dan Sakeus tidak diubah oleh perintah Yesus.
Tapi Zakheus diubah oleh pengalaman dia dengan Yesus. Dan yes, semua orang hebat dalam Alkitab diubahkan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita berubah tidak dengan diperintahkan apa yang harus kita lakukan untuk Allah, tetapi dengan mendengar berita tentang apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Karena dia mengasihi kita, dia mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Jadi kita dirancang oleh Yesus, digunakan oleh Yesus, dan semua ini memberi makna dalam kehidupan kita untuk Yesus. Sekali lagi yang terakhir, siapakah pengguna hidup Anda? Anda sudah tahu yang mendesain hidup Anda adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa yang memakai hidup Anda sekarang? Semua kita bangkit berdiri. Bisa minta musik ke depan. Oke, kalau Anda diberkati, boleh bilang buat orang keringanan, beta diberkati. Oke, dalam sikap doa semua kita. Oke. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan. Oke. Sekompleksnya hidup kita, tapi saudara lihat dia begitu luar biasa mendesain hidup kita. Bahkan tadi kata firman Tuhan, hari-hari hidup kita, yang ke depan pemusik. Jauh sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dasar-dasar bumi diletakkan. Saudara petikannya. Jauh sebelum dasar-dasar bumi diletakkan. Jauh sebelum dunia ini dibentuk. Tuhan sudah tahu Anda kelak akan jadi apa.